Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Hari ini kita mau datang, kita mau sujud kehadiran Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau ibadah, kita mau satukan hati dulu. Kita mau berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat rahmat dan kasih-Mu Tuhan yang kami rasakan setiap waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan dalam setiap hati kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di setiap langkah kami ya Bapa. Hari ini Tuhan tiba waktunya Tuhan, setiap kami Tuhan anak-Mu. Kami mau datang, kami mau hadir Tuhan kehadirat-Mu Bapa. Bawa hati kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan untuk menyembah-Mu hari ini ya Bapa. Tuhan yang berikan Roh Kudus Tuhan pada setiap hati kami Bapa. Biar Roh Kudus yang menyertai Tuhan ibadah kami hari ini ya Bapa. Kami mau datang lebih sungguh-sungguh dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau yang berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Oh, sebab kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup Tuhan megang hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gentar Bapa dalam langkah Bapa. Sebab kami punya Engkau Tuhan Allah yang sanggup Tuhan menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menyertakan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan. Kita menaikkan pujian dari awal dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Oh, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku,
lifted higher, say lifted higher, Jesus, you can lift it higher, higher, be lifted higher, Jesus, you can lift it higher, oh, be lifted mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan, kami muliakan Engkau lebih lagi Tuhan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu Jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya apapun kondisi kita di rumah, apapun keadaan kita punya Tuhan yang setia bersama kita. Amin. Kita mau terus berdiam di hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Jemaat sekalian. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita berdoa sama-sama. Hatimu,
hatimu. Saat ku berpaling temu pikiranmu, saat kau menanti tertawaku lagi bersatu dalam zaman sejati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa agar setiap kita ada dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, kita masih ada dalam suasana social distancing, dan saya berharap kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan di tengah wabah atau pandemi coronavirus atau COVID-19. Saat-saat ini kita masih belum bisa melakukan ibadah bersama atau berfellowship. Namun saya percaya itu tidak membatasi kita untuk kita melakukan ibadah. Dan saya percaya itu tidak membuat kerinduan kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online. Pada saat ini saya percaya kita akan diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, dan kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah Akulah kebangkitan dan hidup. Kita buka di Yohanes 11 ayat 25 sampai 6. Di sini adalah ayat yang kita akan bahas. Firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, ini berbicara mengenai suatu Paskah. Dan ini juga berbicara bukan hanya sekedar ketika kita nanti mati, tetapi saya percaya ini berbicara juga mengenai kehidupan kita saat-saat ini. Dan saya akan memberikan background untuk saudara pada pagi hari ini. Di Yohanes 11 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan buat saudara. Di Yohanes 1 di sini firman Tuhan mengatakan, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi Lazarus ini adalah saudara Maria dan adiknya Marta. Ayat yang kedua dikatakan, siapa Maria ini? Yohanes 11 ayat 2 mengatakan, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Oh, ternyata Maria itu adalah wanita yang waktu ketika Yesus sedang melakukan makan bersama dengan orang-orang Farisi di situ, ya kan? Datanglah wanita, dan wanita itu adalah Maria, dan Maria melakukan sesuatu yang kontroversial pada saat itu. Maria datang dan meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan ini suatu yang sangat kontroversial, saudara. Saudara bisa bayangkan pada saat abad pertama, kalau saudara hidup di zaman itu, ya kan, jangan-jangan kita semua juga tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa? Karena Yesus berbeda dengan para pemuka agama lain. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang mengapa kok Yesus berkata dia kebangkitan dan hidup, ya kan? Jadi situasinya seperti ini. Lazarus yang sakit ini adalah saudaranya. Jadi Yesus itu sangat dekat dengan Lazarus, Maria dan Marta. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Nah, dikatakan seperti ini di ayat 3b-nya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maria dan Marta nggak berani ngomong seperti itu kalau dia nggak dekat sama Yesus. Tapi ternyata dia memang dekat sama Yesus. Ayat yang keempat mengatakan seperti ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membuat kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Secara cepat saja saudara, bahwa hari ini saya mau berbicara mengenai saudara saat-saat seperti ini di tengah badai pandemi coronavirus atau COVID-19, bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kuasa Tuhan tetap ada. Amin. Sebab dia telah berjanji bahwa di tengah-tengah semua ini, masalah kita, bahkan sakit penyakit kita, ya kan, kepedihan dalam kehidupan kita, kesulitan dalam kehidupan kita, justru Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di dalam pergumulan kita. Yang setuju katakan amin. Ada kemuliaan Tuhan, ada kebaikan di dalam setiap pergumulan kita. Orang yang di luar Kristus hanya akan hidup dari satu masalah kepada masalah yang lain.
Ya kan, pergumulan yang satu kepada pergumulan yang lain, dan itu semua sia-sia. Tetapi dalam Kristus Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, His glory, soli Deo gloria. Katakan amin. Jadi pergumulanmu itu tidak akan sia-sia bersama dengan Tuhan. Amin. Karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kita akan lanjut bacanya di ayatnya ke-5 dan ke-6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Loh, ini kok bagaimana gitu kan? Lazarus sedang sakit, tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi gitu kan? Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana kalau saudara punya teman sedang sakit di rumah sakit gitu kan? Orang itu kalau sedang sakit, ya kan, pengennya dijenguk, disambangi, dikasih jeruk mungkin, dikasih doa gitu kan? Kayaknya adem gitu kalau didoain bersama. Tetapi ini Yesus loh, ya kan, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Padahal di ayat ke-5-nya, ya kan, tadi yang kita baca, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah, saudara, ini membicarakan seperti apa keadaan ini? Di sini saya catat bahwa cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita bayangkan. Amin. Cara Tuhan bekerja itu selalu berbeda-beda. Mungkin kamu kepinginnya, aduh Tuhan, kenapa kok Tuhan membiarkan hal ini terjadi kepada saya? Kalau dibandingkan Tuhan, padahal aku ini gak pernah berbuat jahat. Aku ini selalu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya ini selalu memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tetapi kok kenapa saya kena tipu? Tapi kok kenapa saya harus kena dampak ekonomi krisis ini? Kenapa Tuhan? Kenapa? Padahal saya nggak melakukan kejahatan. Aku ini juga pelayanan lagi. Betul saudara? Itu yang sering kita banding-bandingkan, ya kan? Aku ini loh orang saleh, tapi mana rezeki orang solehku? Ya kan? Itu yang selalu kita damba-dambakan. Kita pikir itu Tuhan bekerja caranya sama. Dan sekali lagi saya mau tekankan, hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, cara Tuhan bekerja tidak sama seperti yang kita bayangkan. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan banding-bandingkan dirimu. Tuhan punya rencana berbeda-beda untuk setiap kita. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, kalau saudara lihat, ini akan ada karakter-karakter yang saya akan berikan pada pagi hari ini. Dan karakter-karakter ini sebenarnya menunjukkan keadaan hati kita. Nah, kenapa Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup? Hari ini saya akan menjelaskan satu persatu, dan kita akan melihat melalui karakter-karakter tersebut. Saudara, kita akan berbicara tentang kematian. Karena setelah itu ceritanya Lazarus ini akan mati, ya kan? Saudara, kematian bukan hanya saat jasmani kita berhenti bernapas dan jantung kita berhenti berdetak. Dan pagi hari ini saya catat, you can be dead when you still alive. Banyak orang mati meskipun sebenarnya masih hidup. Iman mereka mati, mereka hidup untuk sesuatu yang fana. Mereka tidak punya sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang dunia tawarkan. Sehingga mereka hidup hanya untuk uang. Sehingga mereka hidup hanya untuk kebahagiaan yang fana. Ya kan? Kalaupun mereka mengejar itu, kalaupun mereka mendapatkan itu, mereka tetap akan kecewa. Karena ujung dari penderitaan, karena ujung dari yang mereka cari itu hanya akan mendapatkan kehampaan dalam kehidupan. Tetap aja mereka akan mendapatkan dan sampai kepada penderitaan satu dan mendapatkan lagi penderitaan yang selanjutnya. Jadi hari ini saya mau membahas ada beberapa kematian yang terjadi di luar dari kematian Lazarus. Dan kita akan bahas ada 3 karakter yang ada di dalam cerita ini. Nah, karakter yang pertama diceritakan seperti ini. Ada salah satu dari murid Yesus yang bernama Thomas. Yang pertama adalah karakternya yaitu Thomas. Saudara akan lihat ini di Yohanes 11 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain,
marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi ceritanya gini saudara, Yesus baru pulang dari Yudea. Baru dari Yudea. Yesus itu baru ngomong I am, kan? Dan ia membuat orang-orang Yahudi, Farisi itu jadi sebel sama Yesus. Karena apa? Karena saat manusia ini satu menyamakan dirinya dengan Allah. Ya kan? Dia berkata I am. Dan pada saat itu Yesus dianggap oleh ahli Taurat sebagai orang yang menghina atau menghujat atau penista agama. Bahkan Alkitab mencatat sebelumnya di Yohanes 10 itu Yesus dilempari batu dan hampir mati. Murid-muridnya ini pusing, aduh Yesus kamu ini mestinya mau dijadikan raja, ya kan, mau mengalahkan bangsa Romawi supaya kamu nanti jadi raja, ya kan. Kita ini udah bagus ratingnya sudah naik, ya kan. Kamu itu loh pakai ngomong I am, aduh jadi pusing ke saya. Mungkin pada saat itu Thomas berpikiran seperti itu kan saudara ya. Dan kalau kita baca sebelumnya di ayat 11 sampai dengan 15 ya kan. Di ayat 15-nya berkata seperti ini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Baru ngomong belajar percaya, yang cuap-cuap pertama duluan yaitu si Thomas. Thomas ini reputasinya selalu meragukan, ya kan, selalu nggak percaya. Jadi Thomas itu terkenal sebagai seorang yang pesimis, ya kan. Saudara pernah ketemu dengan orang yang pesimis? Ya kan, itu paling gak enak kalau ketemu sama orang yang pesimis gitu kan. Kalau kita lagi happy gitu kan, lagi terima yang namanya kenaikan gaji atau terima yang namanya kenaikan pangkat gitu kan. Nah, orang tipe Thomas ini akan membuat sesuatu yang negatif dalam kehidupan kita, ya kan. Mungkin Thomas ini berpikir, iya kamu enak naik pangkat, tapi tanggung jawab kamu juga, beban kerjaan kamu juga makin berat. Dan saudara jadi bingung, dan saudara juga menjadi galau, ya kan. Ini model Thomas. Nah, terus mereka semua protes, loh guru, kita ini baru mau dibunuh loh. Kita mau dibunuh waktu kita di Yudea, mau dibunuh kita. Tetapi Yesus berkata, enggak, Lazarus ini teman kita, dia tertidur, terus dia bilang mati, ya kan. Terus Thomas ngomong, ya wes lah, karep dewek, mau mati sekalian, ya kan. Udah bubar dah semuanya, ya kan. Mungkin mereka berpikir Yesus itu bakal jadi raja, tetapi karena Yesus melakukan hal seperti itu, mereka berpikir ya udahlah, bubar semuanya, ya kan. Mari kita ikut mati, ya kan. Ikut dia supaya kita juga dibunuh bersama dia. Dia berpikir seperti itu, saudara. Saudara coba dari cerita ini kalau kita refleksikan, bukankah keadaan ini menunjukkan keadaan kita? Dan pagi hari ini saya mau catat, Thomas mati terperangkap di dalam keraguan dan ketidakpercayaannya. Dia itu sudah lihat banyak mujizat. Dia udah banyak melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi Thomas itu selalu curiga, selalu gampang nggak percaya, ya kan. Masa sih? Nggak mungkin. Itu paling juga kebetulan. Masa sih, ya kan? Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa seringkali kita juga susah percaya kepada janji Tuhan, ya kan? Padahal seringkali kita melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena apa? Gampang ragu, gampang nggak percaya, ya kan? Kita lebih percaya kepada berita yang nggak jelas, kita lebih percaya kepada hoax, ya kan? Dalam kehidupan ini, bahkan kita lebih percaya yang namanya kabar-kabar buruk. Kita lebih tidak percaya dan kita meragukan janji Tuhan kepada kehidupan kita. Inilah yang terjadi. Thomas mati terperangkap dalam keraguan dan ketidakpercayaannya. Mari kita move on ke next karakter. Di Yohanes 11 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara, saya berhenti di situ aja, saudara. Di situ dalam 4 hari, zaman dulu, saudara bisa bayangkan ya kan, gak ada yang namanya ruang ICU, gak ada yang namanya itu pengawet, gak ada yang
yang namanya itu boraks, nggak ada yang namanya itu formalin, nggak ada yang namanya itu ruang es. Nah, coba bayangkan sama saudara ya kan, sampai saya research gitu kan, tubuh Anda jadi rigor mortis atau kaku dagingnya, itu sudah nggak bisa diciwit, darahnya udah jadi kental. Dalam 24 jam mikroba bakterial pembusukan mulai bekerja. Kalau saudara bayangkan sudah 4 hari, lebih dari 24 jam gitu kan, di dalam kubur itu sudah mati, itu sudah pasti busuk, ya kan? Sudah pasti busuk, pasti sudah badannya itu udah pasti hancur semuanya, ya kan? Dan Yesus sengaja membuat ini terjadi supaya apa? Ya kan? Supaya dia ingin menunjukkan bahwa ini semuanya bukan kebetulan. Bukan cuma sekedar mati suri. Ini bukan suatu magic. Ini bukan suatu suatu yang kebetulan. Tapi benar-benar Lazarus itu sudah mati. Ya kan? Nah, kita lihat di ayat 20, ya kan? Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ini ada kata-kata yang menarik dalam diri saya. Di sini mengatakan bahwa ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Saudara perhatikan nggak? Maria adalah orang yang paling dekat dengan Yesus, ya kan? Selain daripada Marta dan Lazarus, Maria ini adalah orang yang paling dekat dengan Yesus, ya kan? Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Marta sibuk memberikan makanan, menyiapkan makanan buat Yesus, siapa yang paling dekat kepada Yesus? Maria. Siapa yang pernah meminyaki kaki Yesus dan menyeka rambutnya? Maria. Tetapi kenapa Maria tinggal di rumah? Ya kan? Kalau saya bisa bayangkan, pada saat itu Maria mungkin mengatakan, percuma datang kok sekarang. Ya mestinya waktu itu, sekarang sudah mati, udah 4 hari, udah nggak mungkin dia bisa bangkit lagi, udah nggak mungkin mujizat terjadi. Dan di sini saya catat saudara, Maria mati terperangkap di dalam keputusasaannya. Mungkin saudara sudah berdoa, Tuhan, aku ini sudah berusaha untuk lepas dari belenggu dosa, dari kecanduanku, nggak tahu kecanduan apa, mungkin kecanduan narkoba kah? Mungkin kecanduan pornografi kah? Mungkin kecanduan rokok kah? Atau mungkin kecanduan yang namanya drakor, karena mungkin saat ini lagi lockdown, jadi suka nonton drakor. Tapi saya nggak tahu apa yang sedang Anda candu pada saat-saat ini. Tetapi saudara putus asa, ini sama seperti orang yang apatis. Ketemu Tuhan Yesus lagi, nggak ketemu Tuhan Yesus aja sama aja, ya kan? Sudah aku kirim surat supaya dia datang untuk menyembuhkan, malah sengaja 2 hari lagi datang. Katanya sibuk. Sesibuk apa sih? Ya kan? Kan begitu yang selalu kita pikirkan. Kecewa dengan hamba Tuhan. Percumalah hamba Tuhan khotbah. Orang kalau sudah seperti ini saudara, dia menjadi dingin. Saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hati saudara. Mungkin ada di antara saudara berkata dalam hatinya, percuma Yesusan, dia nggak bantu aku ketika bisnisku ini hancur. Percuma Yesusan, mana Yesus ketika aku di PHK? Percuma Yesusan, sampai detik ini yang menjadi korban dari corona tetap aja masih banyak. Dan saudara mati terperangkap dalam keputusasaan. Kemudian ada karakter yang terakhir adalah Marta, saudara. Kita buka di ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dan ini adalah kata-kata yang sangatlah klasik. If only, sekiranya, seandainya aja kalau Tuhan tolong aku tepat waktu, pasti nggak akan terjadi seperti ini. Di mana Yesus ketika bisnisku ini mulai bangkrut? Di mana Yesus ketika aku mulai karirku mulai hancur? Di mana Yesus ketika aku mulai di PHK?
Saudara mungkin berpikir seperti itu, if only, ya kan, seandainya, di mana Tuhan waktu aku mengalami itu semua, dan saudara mulai menyalahkan Marta mati terperangkap dalam kekecewaannya. Saudara, kita ngomongin tentang Thomas dengan ketidakpercayaannya, keraguannya, Maria dengan keputusasaannya, Marta dengan kekecewaannya. Kalau saya mau katakan, ini ngomongin siapa sih saudara? Bukankah Thomas, Maria, Marta itu adalah kita? Kita semua seperti itu. Bahkan kalau saya bisa tanya, apakah ada area di hidupmu yang terperangkap dan mati saat-saat ini? Karena saudara terperangkap dengan kekecewaannya, terperangkap oleh keputusasaannya, terperangkap oleh karena keraguan saudara. Ini yang terjadi, kecewa. Saya percaya hari ini Yesus datang untuk memulihkan semua area dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau masa lalumu pahit, kamu punya kepahitan sama orang tuamu karena papaku dulu melecehkan aku, makanya sekarang aku nggak bisa lagi yang namanya menikmati hidup dalam masa mudaku. Karena papa mamaku sudah menelantargi aku, makanya sekarang aku ada dalam dunia seks bebas. Makanya gara-gara aku masuk yang namanya sel penjara, aku jadi susah untuk kerja. Makanya dan saudara menyalahkan Tuhan. Tetapi dengan hari ini, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Amin. Ada kabar baik untuk saudara. Di ayat 25, Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya mau katakan hari ini kepada saudara, Yesus adalah kebangkitan dan hidup untuk masa lalumu, hidupmu saat ini, dan masa yang akan datang. Bukan cuma untuk nanti kalau saudara masuk surga, ya kan? Tetapi kalau saudara hidup saat ini dan saudara yang punya yang namanya masa lalu yang begitu suram, yang begitu pahit, justru Tuhan mau membangkitkan masa lalumu. Agar apa? Agar saudara dapat melihat hari ini dan hari yang akan depan penuh dengan kebahagiaan. Sebab Yesus ada bersama dengan saudara. Amin. Hari ini Tuhan mau menebus itu semua. Dia ingin membangkitkan area yang mati, yang tidak sempurna dalam kehidupan kita, di masa lalu kita. Nggak cuma itu aja, Yesus pun mau memasuki hidup kita yang sekarang ini. Amin. Dia mau mengangkat area-area dalam kehidupan kita yang mati. Dia mau mengubah itu dan memberikan engkau harapan, sehingga engkau dapat melihat hari-hari yang baik bersama dengan Yesus. Saudara, kenapa saya berbicara seperti ini? Karena Marta ngomong sesuatu yang menurut saya kita cuma bisa jago yang namanya ngomong dengan klise, ya kan? Ngomong dengan klise seperti ini, saudara. Gimana kabar kamu hari ini? Oh, luar biasa, God is good all the time, ya kan? Tapi ketika pulang dari gereja gitu kan, udah mulai pusing lagi. Aduh, cicilan aku gimana ya? Aduh, gimana cicilan aku? Nah, kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 23 sampai dengan 24, Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saudara, kalau boleh saya jujur, kebanyakan dari kita selalu percaya kepada berkat Tuhan, tetapi tidak mengimani yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Tetapi hari ini, sekarang, Dia ada. Dia akan membangkitkan kita. Bukan besok, bukan lusa, but now, sekarang. Amin. Waktu Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia ingin menebus masa lalumu, dan Dia ingin membawa surga yang masa depan itu kepada masa yang sekarang, supaya engkau menikmati surga, ya kan? Sebab firman Tuhan juga kan mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ya kan? Waktu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, Dia sedang ingin membuktikan, memasuki hidup saudara, supaya setiap area dalam kehidupan saudara yang mati maupun yang hancur itu, ya kan, Dia mau memulihkan satu demi satu, supaya saudara tidak hidup di dalam kutuk dosa, kutuk Adam seperti Adam gitu kan saudara, dan tidak lagi
hidup dalam kesia-siaan. Karena di 1 Petrus ayat 1-18 mengatakan seperti ini, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu sudah ditebus bukan dengan barang yang fana, ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, ya kan, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, ya kan, supaya kamu hidup tidak seperti orang lain, seperti dunia ini, bukan dari emas dan perak, melainkan oleh darah anak domba Allah. Yang setuju katakan amin. Dialah kebangkitan dan hidup. Dia ingin membangkitkan area yang mati dalam kehidupan kita. Kalau sudah perhatikan ayat selanjutnya di ayat 34 dan 35, di sini firman Tuhan mengatakan, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah lihat. Maka menangislah Yesus. Ya kan? Pada saat itu ada suasana yang sangat mencekam. Mengapa? Karena Yesus merasakan betapa mengerikannya, bagaimana dosa itu efeknya begitu luar biasa, sangat luar biasa. Karena itu Yesus menangis, ya kan? Yesus ikut menangis. Waktu itu Yesus menangis itu menunjukkan bagaimana Yesus itu sebagai manusia. Di sini saya catat, Yesus merasakan pada saat Yesus menjadi manusia, ya kan, merasakan kesedihan teman-temannya. Selain itu juga yang membuat Yesus sedih itu kenapa? Betapa seriusnya, betapa beratnya kehancuran manusia dalam dosa. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari masa lalunya. Manusia tidak bisa melepaskan kutuk Adam. Dia nggak bisa, karena itu Yesus menangis. Upah dosa ialah maut. Amin, saudara. Pada zaman Adam itu manusia adalah makhluk yang kekal. Tetapi ketika dosa Adam pertama kali, disitulah kematian terjadi. Itulah sebabnya Yesus datang untuk membuat kematian itu bukan lagi sesuatu yang mengerikan, ya kan? Yang setuju katakan amin. Ini adalah kabar baik buat saudara. Ini ada kabar baik buat saudara pada pagi hari ini. Dan dikatakan selanjutnya di Yohanes 11 ayat 39, ini adalah ayat yang terakhir, ya kan? Yesus berkata, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Dan memang sudah, saudara, dosa itu membawa kematian. Upah dosa ialah maut. Dosa kita berbau, menjijikan, ya kan? Seringkali kita malu kalau misalnya kita sedang berdosa gitu kan. Tapi puji Tuhan, ada kabar baiknya bahwa tidak ada dosa yang terlalu berat untuk Tuhan dapat ampuni. Yang setuju katakan amin. Tidak ada dosa yang terlalu menjijikan yang Tuhan tidak bisa mau turun, karena Tuhan mau ketemu dengan wanita yang punya 5 suami. Maka itu Tuhan mau mendengarkan Matius yang merupakan pemungut cukai yang sudah dibuang, yang sudah dikucilkan. Karena itu Tuhan juga mau ketemu dengan wanita yang tertangkap basah sedang berzina. Karena itu juga Tuhan mau bertemu dengan Maria, karena dulu Maria hidupnya kacau, ya kan? Karena itu Tuhan mau ketemu dengan saudara dan saya, karena kita juga adalah orang yang berdosa, tetapi Dia mau membangkitkan saudara. Dia mau menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya, meskipun hidup kita ini menjijikan. Tapi puji Tuhan, ada kabar baiknya. Amin, saudara. Di ayat 40 dan 44 mengatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menegakkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Waktu Lazarus itu keluar, dia keluar dengan kain kafannya. Mungkin